Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Valentina. Saya berasal dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 2. Saya akan mencoba menjelaskan apa itu manajemen, apa itu fungsi manajemen, dan lain-lain. Secara umum, pengertian manajemen itu didefinisikan sebagai kerjaan melalui orang lain. Menurut para ahli, pengertian manajemen itu yang pertama, menurut manajemen adalah seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Dan yang kedua itu menurut Thomas H. Nelson, manajemen adalah ilmu dan seni memadukan ide-ide, fasilitas, proses, dan bahan orang-orang untuk menghasilkan barang atau jasa yang bermanfaat dan menjualnya dengan menguntungkan. Yang ketiga itu menurut George R. Terry. Menurut George R. Terry, manajemen adalah proses yang khas yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan usaha untuk mencapai sasaran-sasaran dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Dan fungsi manajemen itu yang pertama itu perencanaan atau planning yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk di masa yang akan datang dan penentuan strategi dan taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi. Yaitu pengorganisasian itu proses yang menyangkut bagaimana yang telah dirumuskan dalam perencanaan didesain dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh, sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif, dan dapat memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi dapat bekerja secara efektif dan efisien. Yang penting, proses implementasi dapat dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi, serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawab dengan penuh kesadaran dan produktivitas secara tinggi. Yang kelima itu controlling atau pengawasan. Proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan dapat berjalan sesuai dengan target yang diharapkan sekalipun berbagai perubahan terjadi dalam lingkungan dunia bisnis yang dihadapi. Adapun fungsi manajemen menurut para ahli, yang pertama itu menurut Henry Fayol. Menurut Henry Fayol ada 5 fungsi manajemen. Yang pertama itu planning, perencanaan, yakni membuat dan melakukan perencanaan mengenai tujuan dan target perusahaan atau organisasi beserta strategi yang digunakan dalam mencapai tujuan tersebut dengan menggunakan sumber daya yang ada. Yang kedua itu organizing atau pengorganisasian, yakni mensinkronkan sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya fisik, dan sumber daya modal guna mencapai target perusahaan. Yang ketiga itu commanding atau pengarahan, yang memberi arahan pada anggota untuk masing-masing sesuai yang telah ditentukan. Yang keempat itu controlling atau pengendalian, yakni memberi arahan mengenai tugas masing-masing anggota sesuai dengan standar yang telah digunakan. Yang kelima itu coordinating atau pengkoordinasian, yakni menghubungkan dan menyelesaikan pekerjaan agar saling bersinergi satu sama lain supaya tidak terjadi kekacauan, bentrok maupun kekosongan kegiatan. Yang kedua itu menurut Luther Gulick, fungsi manajemen adalah sebagai berikut. Yang pertama itu planning atau perencanaan, yakni memilih serta menetapkan aktivitas yang akan dilakukan dan menetapkan sumber daya yang akan digunakan untuk menunjang tercapainya tujuan dan cita-cita perusahaan. Yang kedua itu organizing, pengorganisasian, yakni pembagian tugas kepada para anggota yang terlibat sesuai keahlian masing-masing. Yang ketiga itu staffing atau penempatan, yakni menentukan, memilih, mengangkat, dan membimbing sumber daya manusia sehingga tercapainya tujuan organisasi atau perusahaan. Yang keempat itu directing atau pengarahan, yakni memberi penjelasan dan pembinaan kepada para anggota yang terlibat agar tugas yang diberikan dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan standar yang ditentukan perusahaan.
Yang kelima itu coordinating. Coordinating itu pengkoordinasian, yakni melakukan kegiatan agar tidak terjadi kekacauan dalam pekerjaan dengan menyelaraskan pekerjaan yang ada. Yang keenam itu reporting atau pelaporan, yakni memberi informasi ke manajer agar pihak yang bersangkutan dapat mengetahui dan mengikuti perkembangan dalam kinerja perusahaan. Yang ketujuh itu budgeting. Budgeting itu mengendalikan organisasi dengan cara merencanakan aktuansi dan fiskal mengenai anggaran yang dibutuhkan organisasi atau perusahaan. Adapun manajemen itu dapat dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama itu manajemen sumber daya manusia, yang kedua manajemen operasional, yang ketiga manajemen pemasaran, dan yang keempat manajemen keuangan. Nah, itu tadi hasil dari penjelasan saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.